Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kelas teknik jalan raya, program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mari bersama-sama kita mulai kuliah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran semuanya. Mari kita mulai kuliah ini yang akan membahas tentang audit dan inspeksi keselamatan jalan. Nah, perlu diketahui juga bahwa pada saat ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerima grant dari program Erasmus Plus CBHE yang didanai dari Komisi Eropa atau dari Uni Eropa dengan leader dari Linköping University, Swedia. Tim yang menerima hibah ini terdiri dari 9 universitas, di mana 3 berasal dari universitas di Eropa dan 6 lainnya berasal dari universitas di Asia Tenggara. Nah, khusus di Indonesia, partnership yang bergabung di dalam proyek Erasmus Plus CBH ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada. Ya, mari kita lanjutkan untuk materi pada hari ini. Ya, secara definisi, audit keselamatan jalan menurut pedoman audit keselamatan jalan yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 2005 disebutkan bahwa audit keselamatan jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan suatu pendekatan perbaikan terhadap kondisi desain geometri, bangunan pelengkap jalan, fasilitas pendukung jalan yang berpotensi mengakibatkan konflik lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas melalui suatu konsep pemeriksaan jalan yang komprehensif, sistematis, dan independen. Audit keselamatan jalan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan dan pengaruh-pengaruh lainnya dari proyek jalan dan memastikan bahwa semua perencanaan maupun desain jalan baru dapat beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat. Adapun inspeksi keselamatan jalan merupakan audit yang dilaksanakan pada jalan existing yang sudah beroperasi. Nah, berbeda dengan audit keselamatan jalan yang dilakukan pada jalan baru atau jalan yang ditingkatkan, maka inspeksi keselamatan jalan ini dilakukan atau dilaksanakan pada jalan lama atau yang dikenal dengan jalan existing yang sudah beroperasi. Dan inspeksi keselamatan jalan ini juga berbeda dengan investigasi yang dilakukan pada lokasi rawan kecelakaan sebagai tindakan korektif. Nah, inspeksi keselamatan jalan ini merupakan tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan pada jalan yang dinilai memiliki potensi terjadinya kecelakaan. Namun belum tercatat adanya data kecelakaan. Salah satu perbedaan tadi ya khususnya adalah dengan audit, di mana audit dilakukan pada tahapan pembangunan jalan baru dengan fokus pada audit dan formulir audit. Sementara inspeksi adalah pada jalan yang sudah dibuka, sudah beroperasi, yang biasa dikenal dengan jalan existing. Definisi inspeksi keselamatan jalan yaitu pemeriksaan sistematis terhadap jalan atau segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya
kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Inspeksi keselamatan jalan merupakan audit keselamatan jalan yang dilakukan pada jalan yang telah beroperasi. Nah, ini penegasannya. Ya, jadi inspeksi keselamatan jalan ini adalah suatu proses yang sistematis, artinya sudah mengacu kepada pedoman tertentu dengan formulir-formulir atau dengan borang-borang tertentu yang harus diisi sesuai dengan peruntukan jalannya. Nah, nanti ya kita akan melihat juga bagaimana posisi inspeksi keselamatan jalan ini. Nah, inspeksi keselamatan jalan dimulai dengan pertanyaan. Ya, jadi kita akan mengetahui apakah itu merupakan jalan baru. Kalau iya, maka yang dilakukan adalah audit keselamatan jalan atau yang dikenal dengan road safety audit. Ya, dan menggunakan pedoman yang dinamakan dengan Road Safety Audit Guidelines. Nah, sedangkan jika jalannya bukan jalan baru, maka pertanyaan yang kedua adalah apakah jalan tersebut memiliki atau sudah tercatat, terdata, pernah terjadi atau sering terjadi kecelakaan. Ya, kalau sering terjadi kecelakaan, maka penanganannya atau proses pemeriksaannya dinamakan dengan Black Spot Safety Management atau BSM dan Network Safety Management atau NSM. Dan pedomannya adalah Road Safety Manuals. Nah, sedangkan untuk jalan lama yang belum tercatat atau masih rendah tingkat kecelakaannya, maka inilah yang dilakukan yang dinamakan dengan inspeksi keselamatan jalan atau Road Safety Inspection. Atau guideline-nya dinamakan dengan pedoman inspeksi keselamatan jalan atau RSI guidelines. Dan ini merupakan satu bagian dari route assessment program. Nah, kita akan melihat kenapa audit ini perlu dilakukan, karena untuk memberikan jaminan mutu keselamatan jalan atau quality insurance. Nah, secara prosesnya, maka kegiatannya dinamakan dengan proaktif atau pencegahan atau preventif. Nah, di mana di dalamnya bisa berupa road safety impact assessment, bisa berupa road safety audits, bisa berupa road assessment program atau IRAP, dan road safety inspection atau RSI. Nah, sedangkan yang sifatnya reaktif atau jika sudah sering terjadi kecelakaan atau bisa didefinisikan nanti menjadi lokasi rawan kecelakaan, maka pemeriksaannya adalah Black Spot Safety Management dan Road Network Safety Management. Nah, sifatnya sudah reaktif dan sifatnya adalah korektif, ya. Nah, sedangkan untuk desain baru atau untuk jalan baru atau jalan yang ditingkatkan, ya, maka Road Safety Impact Assessment dan Road Safety Audit ini yang dilakukan. Sedangkan untuk jalan lama, jalan existing, yaitu Road Assessment Program, Road Safety Inspections, dan Black Spot Management, Black Spot Safety Management maupun Road Network Safety Management. Nah, ini yang membedakan penanganan pemeriksaan, bukan penanganan tapi pemeriksaan terhadap jalan dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, tujuan inspeksi keselamatan jalan, satu, mengidentifikasi fitur-fitur jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, upaya aksi dan prevention atau mencegah kecelakaan. Dan ketiga, tindakan penanganan yang diaplikasikan sebelum kecelakaan terjadi, serta data mengingat bahwa data historis kecelakaan mungkin tidak selalu dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai fitur jalan yang menyebabkan kecelakaan, maka perlu dilakukan yang namanya inspeksi keselamatan jalan. Nah, manfaatnya untuk IKJ ini adalah mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan pada suatu ruas jalan, mengurangi parahnya korban kecelakaan, tingkat keparahan korban kecelakaan, dan lebih tepatnya adalah untuk mengurangi tingkat kematian dari korban kecelakaan. Kemudian menghemat pengeluaran negara untuk kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas dan meminimumkan biaya penanganan lokasi kecelakaan suatu ruas jalan melalui desain jalan yang lebih efektif.
Mengapa IKJ ini diperlukan? Yang pertama, karena proses desain bisa saja dilakukan menggunakan standar desain yang tidak sesuai atau tidak cocok atau kurang cocok. Ya, dan biasanya ini akibat standar atau pedoman yang digunakan mengacu pada peraturan lama atau peraturan yang sudah kuno. Dan juga kombinasi berbagai elemen yang dapat menimbulkan situasi yang berbahaya. Kemudian seringkali terjadi juga di mana keselamatan itu dikompromikan dengan hal lain, misalnya peningkatan kapasitas jalan, ya, di mana ruang untuk jalan itu memang tersedia, tetapi dalam jumlah atau dalam dimensi yang minimalis. Kemudian bisa jadi terdapat perubahan selama masa konstruksi yang belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor keselamatan. Nah, juga jika sering terjadi kecelakaan pada suatu lokasi jalan, maka harus dikerahkan upaya untuk mengurangi kecelakaan. Namun, bagaimana untuk jalan yang tidak pernah terjadi kecelakaan? Apakah jalan tersebut dianggap aman dan berkeselamatan? Nah, belum tentu, ya. Bisa jadi jalan tersebut belum terjadi kecelakaan, atau walaupun potensinya sangat banyak, sangat besar. Nah, bisa jadi sudah pernah terjadi ya kecelakaan, tetapi tidak tercatat di kepolisian. Nah, karena itulah perlu dilakukan tindakan pencegahan kecelakaan dengan melakukan inspeksi keselamatan jalan. Prinsip-prinsip pada IKJ, ya, yang pertama adalah tim. Ya, jadi tim IKJ ini minimal 2 orang, ya, yang tergabung menjadi tim IKJ. Kemudian inspeksi keselamatan jalan sifatnya adalah proaktif, tadi preventif, memperbaiki lokasi sebelum menimbulkan kecelakaan. Jadi potensi-potensi dari geometrik jalan, dari perlengkapan jalan, marka jalan, persinyalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, ini sebaiknya segera ditindaklanjuti, dilengkapi atau diperbaiki jika mengalami kerusakan agar potensi kecelakaan tadi tidak benar-benar menjadi kecelakaan. Kemudian inspeksi keselamatan jalan sifatnya komprehensif. Jadi mempertimbangkan semua faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan, baik pengguna mobil, motor, pejalan kaki, sepeda, dan lain-lain yang tentunya memiliki hak untuk menggunakan jalan tersebut. Nah, hubungan standar desain dan keselamatan, terdapat pandangan yang menyatakan jika semua jalan dibangun sesuai dengan standar desain modern. Nah, artinya jalan bisa dianggap aman. Nah, ini sekali lagi ya belum bisa menjamin. Ya, karena itu tetap perlu dilakukan yang namanya IKJ, karena kecelakaan bisa saja terjadi pada jalan-jalan yang telah dibangun, walaupun sudah sesuai dengan standar desain teknisnya. Ya, nah karena pertama biasanya standar itu juga bisa jadi merupakan kompromi dari faktor-faktor keselamatan dan faktor lainnya. Nah contohnya kapasitas lalu lintas, kapasitas jalan, lalu lintas, dampak lingkungan dan biaya. Ya, kemudian juga kombinasi dari berbagai fitur yang masing-masing didesain sesuai dengan standar dapat menimbulkan masalah. Kecelakaan yang terjadi di dunia nyata tidak selalu terliput oleh standar. Nah, ini juga standar desain cenderung bertujuan ya untuk pergerakan kendaraan dan tidak mengakomodasi kepentingan pengguna jalan yang terancam. Ya, sedangkan pada jalan lokal di daerah perkotaan khususnya seringkali susah untuk memenuhi standar desain karena keterbatasan lahan dan tentunya biaya. Nah, karena itulah inspeksi keselamatan jalan ini benar-benar perlu dilakukan dan menurut konsep keselamatan dalam standar desain. Ya, nah kemudian juga ya kadangkala konsep keselamatan diterjemahkan oleh engineer adalah sebagai bagaimana engineer mendesain jalan, bukan bagaimana pengguna jalan menggunakan jalan tersebut. Jadi seorang engineer nih harus bisa memposisikan diri sebagai juga pengguna jalan tersebut jika nanti sudah dibangun. Nah itu yang diharapkan. Nah kemudian harus diingat bahwa pengguna jalan dapat melakukan kesalahan baik dalam membaca ataupun menginterpretasikan fitur-fitur jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan.
Nah, hubungan standar desain dan keselamatan, yang pertama adalah pencocokan gambar desain dengan kondisi di lapangan. Ya, yang kedua, pemahaman menyeluruh, komprehensif yang terintegrasi, keselamatan jalan terhadap hasil desain di lapangan. Kemudian, inspeksi keselamatan jalan juga bertujuan memeriksa defisiensi. Nah, yang paling banyak defisiensi itu terjadi adalah pada geometrik. Nah, makanya ini menjadi fokus penting ya pada teknik jalan raya, di mana kita mempelajari dan membahas tentang perencanaan dan perancangan geometrik jalan. Di antaranya penapan jalan, jarak pandang, sumber elevasi, stationing, pelebaran tikungan, gaya sentrifuga, dan alignment baik horizontal maupun vertikal. Nah, ini bagaimana contoh ya gambar desain geometrik jalan. Kemudian ada beberapa geometrik khususnya alignment horizontal jalan dan bagaimana sistem perambuan yang ada. Nah, artinya dengan melakukan inspeksi keselamatan jalan maka kita bisa mendapatkan banyak ya data real yang ada di lapangan yang nanti akan dicocokkan dengan pedoman teknis untuk audit keselamatan jalan yang tertuang di dalam PDT nomor 17 tahun 2013 ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang nanti akan diperiksa ya atau diinspeksi pada jalan yang sudah beroperasi. Nah, kemudian apa saja lingkup dari IKJ ini? Ya, pertama adalah akses persimpangannya. Ya, kedua adalah kondisi fisik jalan, ketiga bangunan pelengkap jalan, drainase jalan, landscape jalan, pulau lalu lintas di ruas dan simpang jalan, marka jalan, perambuan, kondisi penerangan jalan, bagian jalan lainnya yang dianggap berpotensi menimbulkan kecelakaan. Sedangkan konsistensi lebar jalan ini penting ya untuk dicek karena ada kalanya jalan yang tidak sama ya lebarnya atau menyempit pada beberapa segmen atau bagian jalan. Kemudian lebar lajur jalan, lebar median, lebar bahu jalan, lebar drainase ini adalah bagian-bagian jalan yang sudah ada di dalam peraturan, khususnya di dalam PP ya nomor dalam PP tahun 2004 dalam PP tahun 2006 dan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 19 tahun 2011 yaitu nanti akan dicek. Kemudian juga lebar lajur tambahan jika ada, jari-jari tikungan, elevasi pada tikungan, kelandaian jalan, jarak pandang pada ruas dan simpang jalan, ruang bebas samping. Nah, itu yang hal-hal yang secara umum ya, secara pokok itu nanti akan disiapkan di dalam formulir inspeksi keselamatan jalan. Nah, lingkup pemeriksaan fisik jalan diantaranya adalah kerataan permukaan jalan secara visual, kekasaran permukaan jalan secara visual, kerusakan permukaan jalan secara visual juga, kondisi bahu jalan, posisi dan kemiringan, kondisi median jalan, posisi dan materialnya, kondisi kep jalan, dan saluran air pada kep. Lingkup pemeriksaan bangunan pelengkap jalan diantaranya kondisi bangunan pengaman di tepi jalan, penempatan atau posisi bangunan pengaman jalan, kesesuaian panjang bangunan pengaman, dan kemudahan pandang. Sedangkan lingkup pemeriksaan drainase jalan meliputi kondisi drainase, posisi, kemiringan, dan penampang memanjang, serta material dari saluran drainasenya. Sedangkan lingkup pemeriksaan landscape jalan meliputi posisi landscape jalan, jenis tanaman, ketinggian tanaman. Nah, jangan sampai nanti ketinggian tanaman ini akan mengganggu atau menghalangi jarak pandang. Jalan tersebut tidak tersedia jarak pandang yang memadai yang dapat menjamin keselamatan pengguna jalannya. Nah, lingkup pemeriksaan marka jalan, kesesuaian pemilihan jenis marka, baik warna maupun bentuk, kondisi markanya, ya apakah masih jelas atau harus diperbaharui atau di marka ulang, kemudian penempatan ketersediaan marka penyeberangan pejalan kaki. Nah, lingkup pemeriksaan perambuan diantaranya kesesuaian pemilihan jenis rambu, baik warna, bentuk, dan ukuran, kondisi dan kelengkapan rambu, penempatan rambu, ketersediaan rambu penyeberangan untuk pejalan kaki khususnya, kondisi reflektor rambu, dan jarak penempatan. Nah, apakah sudah cukup memadai dilihat oleh para pengguna jalan, khususnya pengendara, pengemudi. Nah, lingkup pemeriksaan fungsi penerangan jalan adalah kondisi dan kelengkapannya,
jarak penempatan, dan kualitas pencahayaan. Ini adalah contoh kasus hasil pemeriksaan IKJ di suatu tempat, di suatu segmen jalan yang ada di Maros Watampone. Nah, silahkan nanti Anda bisa berdiskusi apakah ini sudah memenuhi persyaratan untuk keselamatan jalan atau tidak. Dan kalau tidak, itu apa saja yang harus dilengkapi. Ya. Nah, ini adalah prosedur pelaksanaan IKJ di mana harus dilakukan persiapan dan pembentukan tim inspeksi, tadi minimum 2 orang. Ya. Biasanya satu dari perhubungan, yang satu dari pekerjaan umum, baik itu dinas maupun kementerian. Ya, jadi tergantung dari status jalannya. Kemudian penyiapan data dan informasi, diskusi dan formulasi masalah, dilakukan survei lapangan, evaluasi analisis, pelaporan dan pemaparan. Ya, dan kemudian adalah ini contoh ya pada jalan existing. Ini di wilayah Priangan, ya, kepolisian wilayah Priangan. Contohnya, nah ini adalah jalan 4 lajur, 2 jalur. Nah, di mana sebagai contoh ini, ya, ada 2 lajur untuk 2 jalur yang berbeda, dan ini berisiko terhadap kecelakaan. Nah, ini ya jika suatu saat bertemu maka akan terjadi demikian. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, tindakan koreksinya. Ya, ini artinya mencegah sebelum terjadi kecelakaan, ya. Nah, begitu juga untuk daerah tikungan di mana ada bagian pelebaran jalan yang seharusnya tersedia dengan mencukupi. Nah, ini harus diberikan dan juga diberikan marka dan pagar pengaman, ya. Nah, demikian itu contoh, dan nanti kita akan diskusi dengan lebih detail pada tugas yang diberikan dan juga pada diskusi kelas selanjutnya. Demikian materi ini disampaikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.